Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang sifat koligatif larutan untuk larutan elektrolit. Jadi, kalau yang kemarin-kemarin kita bahas tentang larutan non elektrolit, sekarang kita bahas tentang larutan elektrolit. Apa sih perbedaan larutan elektrolit dan non elektrolit? Untuk larutan yang non elektrolit, molekulnya akan lebih sedikit dibanding larutan yang elektrolit. Karena larutan elektrolit ketika masuk ke dalam air, maka akan berubah menjadi ion positif dan ion negatif. Nah, tapi larutan elektrolit seperti yang sudah kita ketahui di kelas 10, itu ada larutan elektrolit kuat, ada larutan elektrolit lemah. Elektrolit kuat adalah elektrolit yang ketika dimasukkan ke dalam air akan terionisasi sempurna menjadi ion-ionnya. Sedangkan untuk yang lemah itu tidak akan terionisasi sempurna membentuk ion-ionnya. Sehingga harus ada faktor lain untuk menentukan seberapa banyak partikel yang terlarut di dalam larutannya. Dan itu dikenal dengan faktor Van Hoff dengan rumus yang seperti kalian lihat di layar. I sama dengan 1 ditambah N-1 kali alfa. I adalah faktor Van Hoff-nya dan rumusnya itu 1 ditambah N-1 kali alfa. N adalah jumlah ion. Misalkan kalau saya punya CH3COOH yang terionisasi tidak sempurna menjadi CH3COO- dan H+, kamu tahu berarti ionnya ada 2, CH3COO- dan H+. Maka N yang di sini itu 2. Nah, nanti alfa ini adalah derajat ionisasinya. Jadi seberapa banyak senyawa tersebut terionisasi di dalam air itu alfa. Sehingga kalau nanti diketahui 60%, berarti kamu tinggal ngemasukin alfanya itu 0,6. 60 dibagi 100 gitu. Nah, faktor Van Hoff ini nanti dipakai dalam perhitungan semua sifat koligatif larutan. Jadi untuk tekanan titik beku delta TB, I-nya disimpan di belakang. Untuk delta TF pun I-nya disimpan di belakang. Tekanan osmotik pun nanti akhirnya dikali I atau faktor Van Hoff. Berbeda dengan tekanan uap. Kalau tekanan uap kita tahu rumus tekanan uap itu adalah delta P sama dengan P0 kali XT T dan P sama dengan P0 kali XP. Kemarin kita bahas itu. Nah, tidak dikalikan dengan I di belakangnya, tapi I-nya dituliskan di sini menyertai NT. Jadi bukan XP kali I atau XT kali I seperti sifat koligatif yang lainnya, tapi I itu dikalikan dengan jumlah mol zat terlarut. Jadi pada saat kalian mencari XP, maka I-nya diikut sertakan dengan NT. Begitu juga ketika kalian mencari XT, itu I dikalikan dengan NT, baik di atas maupun di bawah. Pokoknya setiap ada mol zat terlarut itu dikalikan dengan I atau faktor Van Hoff. Nah, dari rumus itu kita akan mencoba berlatih di latihan 1.6. Kita perhatikan latihan 1.6 di buku Erlangga. Kalau kamu perhatikan di nomor 1 itu yang diketahuinya adalah massa pelarutnya 400 gram. Terus sudah diketahui mol di situ, mol zat terlarutnya 0,02 mol, ada suhunya 20 derajat Celcius, ada P0 atau tekanan uap jenuh airnya 17,4 mmHg. Senyawanya adalah Na2SO4. Di sana tidak ada keterangan
alfanya atau derajat ionisasinya berapa, sehingga kita anggap kalau derajat ionisasinya 1. Selain itu, kalau kamu perhatikan Na2SO4 itu adalah senyawa garam, sehingga dia terionisasi sempurna di dalam air, membentuk 2Na+ dan SO4 2-, sehingga jumlah ionnya adalah 3. Kalau kamu masukkan ke rumus ini, I itu sama dengan 1 ditambah N-nya kita anggap 3 min 1 kali alfanya kita anggap 1 karena terionisasi sempurna, maka I sama dengan 1 ditambah 2 dikali 1. 2 dikali 1, 2 ditambah 1, 3. Maka I itu akan sama dengan N. Nah, untuk yang terionisasi sempurna, I itu akan sama dengan N. Jadi kamu tidak perlu memasukkan rumus I-nya berapa, karena I akan sama dengan N untuk yang terionisasi sempurna. Ya, kita perhatikan lagi. Yang ditanya adalah P. Kamu tahu kalau rumus P sama dengan P0 kali XP, maka yang kita cari XP-nya terlebih dahulu. XP itu rumusnya adalah NP per NP tambah NT. Jangan lupa dikali I di NT karena ini adalah senyawa elektrolit. Pertama kita cari NP-nya terlebih dahulu. NP adalah rumusnya M per MR. M-nya sudah diketahui di soal 400 dan kamu tahu kalau MR air adalah 18, sehingga didapat NP-nya sama dengan 400 dibagi 18, 22,222. 3 angka di belakang koma itu lebih baik, lebih teliti. Jadi kita usahakan 3 angka di belakang koma. Setelah didapat NP, kita masukin ke rumus XP. Kamu tahu kalau XP sama dengan NP per NP ditambah NT kali I. NT sudah ada di atas, yang ini 0,02 mol. Jadi kamu tidak perlu mencari lagi. Tapi jangan lupa dikali dengan I. Tadi I sama dengan N atau jumlah ion dari Na2SO4 sama dengan 3. Itu yang harus kamu kerjakan lebih dulu. Jadi pertama kalikan dulu 0,02 dikali 3 itu 0,06. Nanti langsung dijumlahkan dengan NP dan nanti hasilnya yang atas dibagi dengan yang bawah. Didapat XP-nya 0,997. Setelah didapat XP, masukkan ke rumus P. P sama dengan P0 dikali XP. 17,4 dikali 0,09, sehingga jawabannya 17,348. Nah, itu untuk soal yang nomor 1. Sekarang kita coba lagi untuk soal yang nomor 2. Di soal yang nomor 2 bukan tekanan uap, yang kita cari adalah titik beku larutan. Diketahui di soal ada massa zat terlarut 48 gram, ada massa pelarutnya 100 gram, ada KF air itu 1,86 dan MgSO4 120. Jangan lupa MgSO4 itu adalah senyawa elektrolit, sehingga kamu harus mengionisasikannya terlebih dahulu. MgSO4 terionisasi menjadi Mg2+ dan SO4 2-. Karena MgSO4 adalah garam, maka dia akan terionisasi sempurna di dalam air, dan I sama dengan N atau faktor Van Hoff sama dengan jumlah ionnya sama dengan 2. Yang dicari adalah titik beku larutan. Pertama yang kamu cari adalah molaritasnya terlebih dahulu. Seperti biasa, masukkan ke rumus molaritas MT per MR kali 1000 per MP.
48 per 120 dikali 1000 per 100, maka didapat 4 molal. Setelah didapat molalitasnya, maka kamu cari delta TF-nya. Delta TF sama dengan KF dikali M kali I, jangan lupa, karena ini adalah larutan elektrolit. Sehingga didapat delta TF-nya sama dengan 14,88 derajat Celcius. TF atau titik beku larutan tinggal dimasukkan ke rumus TF0 dikurangi delta TF. Ingat kalau titik beku air adalah 0 derajat Celcius, sehingga TF0-nya 0. 0 dikurangi 14,88, sehingga hasilnya tinggal bertambah negatif. Negatif 14,88. Oke, selanjutnya nomor 3. Diketahui di situ MT-nya 4,4 gram, volumenya 100 ml, suhunya 27 derajat Celcius. Karena yang ditanyakannya adalah tekanan osmotik, maka suhunya kita ganti jadi Kelvin. 27 derajat Celcius ditambah 273 hasilnya 300 Kelvin. Nah, senyawanya adalah CaSO4, juga termasuk garam, sehingga ketika kita ionisasikan itu akan terurai sempurna menjadi Ca2+ ditambah SO4 2-, sehingga I sama dengan N sama dengan 2. MR-nya sudah diketahui, hasilnya 136. Untuk mencari P atau tekanan osmotik, rumusnya adalah molaritas dikali R tetapan Avogadro dikali dengan suhu. Nah, pertama yang kita cari adalah molaritasnya. Molaritas sama dengan M per MR kali 1000 per V. Tinggal kamu masukin masanya 4,4, MR-nya 136 kali 1000 per 100. Didapat jawabannya 0,324 molar. Nah, setelah didapat molaritas, maka angka berikutnya tinggal dimasukin ke rumus P atau tekanan osmotik. Tinggal dimasukin molaritasnya 0,324, R-nya jangan lupa tetapan Avogadro 0,082, suhunya tadi sudah ada di soal 300 Kelvin dalam satuan Kelvin, dan jangan lupa menambahkan I dari ionisasi CaSO4 yaitu 2, maka didapat hasilnya 15,941. Sekian beberapa contoh pengerjaan untuk sifat koligatif larutan elektrolit. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.